Yang dulunya saya nggak ngerasa itu salah, ternyata selama ini yang saya baca itu salah semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami Channel Mengaji Yuk. Pada kesempatan video kali ini kita tidak akan membahas tentang mengaji Iqra ya. Tapi kali ini saya akan istilahnya sharing-sharing berbagi pengalaman ketika saya dulu mengajari anak mengaji ya, mengaji mulai Iqra jilid 1 sampai 6 sampai menginjak Al-Qur'an. Dulunya itu sebenarnya dimulai ketika itu ya, ada masalah itu belajar di rumah karena sekolahnya itu diliburkan, sehingga anak-anak itu diwajibkan untuk belajar sendiri di rumah bersama bapak ibunya ataupun bersama secara online. Nah, pada kesempatan itu saya berpikir bagaimana ya caranya ngajari anak ngaji. Pada mulanya saya juga sempat nggak pede ya. Lalu saya berpikir, kalau nggak kita, siapa lagi yang ngajari anak kita? Apalagi memang budgetnya seperti untuk mengundang pengajar les privat, tidak ada anggarannya ya. Nah, oleh karena itu saya beranikan diri untuk me- mengajari anak saya sendiri mengaji Iqra, mulai dari jilid 1 Iqra, Iqra-nya Iqra yang biasa ya, bukan Iqra yang seperti teman-teman lihat di video ini, yaitu Iqra Umi, tapi Iqra-nya masih Iqra biasa. Bukunya seperti ini Iqra biasa ya. Nah, itu saya ajari setiap hari dengan telaten ya, dengan telaten, dan saya targetkan itu adalah satu hari minimal minimal itu bisa menyelesaikan membaca satu lembar. Nah, dalam satu lembar itu mungkin entah pengetahuan saya itu kurang atau bagaimana, mungkin ya nanti di sekolahan biar dibenarkan lagi. Jadi seperti itu. Pada saat itu anak saya masih usianya usia kelas TK kecil ya, TK kecil, yang diwajibkan untuk belajar secara mandiri. Itu saya ajarkan mulai dari jilid 1 sampai jilid 6, menyesuaikan dengan kondisi anak ya tentunya. Karena setiap anak pada usia-usia tersebut adalah usia-usia mereka bermain. Kadang moodnya dapat, kadang tidak, kadang ngambek, kadang nggak mau. Jadi trik saya itu adalah eh, kita yang menyesuaikan moodnya anak. Jadi jam berapapun yang penting anaknya pas mood, pas oke, itu saya langsung bukakan buku jilid Iqra. Yang penting target saya satu hari itu membaca satu lembar. Yang penting pas moodnya dapat. Moodnya dapat itu bagaimana ya, pas nggak rewel, sedang hatinya tidak gelisah, tidak habis nangis dan lain sebagainya. Yang penting pas moodnya bagus. Nah, sekarang anak saya sudah menginjak kelas 3 SD dan kebetulan sekolah di salah satu SD Islam terpadu atau SDIT, yang di dalamnya sekolah tersebut menggunakan metode membaca Iqra dengan Umi. Nah, kebetulan di sekolah tersebut ada program yaitu belajar tahsin khusus untuk wali santri SDIT tersebut. Dan saya berpikir, kenapa saya nggak ikutan untuk menambah wawasan bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ketika saya ikut tahsin tersebut, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, yang dulunya saya nggak ngerasa itu salah, ternyata selama ini yang saya baca itu salah semua. Jadi ya maklumlah, saya sendiri sudah lama tidak belajar tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan di sana saya sebenarnya agak minder, tapi saya berani-beranikan karena terus terang pada saat ikut tahsin tersebut, kebanyakan mayoritas yang ikut itu adalah wali dari ibu-ibu, dan saya bapak-bapak sendiri, bukan bapak-bapak ya, bapak sendiri. Jadi kebanyakan itu ibu-ibu, karena memang kebanyakan kalau bapak-bapak banyak repotnya kerja di luar dan mungkin susah dalam membagi waktunya. Dalam kegiatan belajar tahsin tersebut ada sekitar 12 plus 2, berarti 14 kali pertemuan ya. Dalam seminggu itu ada 2 kali pertemuan, hari Rabu dan hari Jumat, karena itu adalah kesepakatan bersama yang pesertanya bisa melonggarkan waktu atau meluangkan waktu untuk ikut belajar bersama-sama bersama satu trainer dari Umi Foundation.
Dalam tahsin tersebut ya seperti biasa, kita belajar Iqra seperti anak kecil dulu ya, mulai dari alif ba ta, a ba ta saja dan seterusnya. Itu ternyata setiap huruf banyak sifatnya, banyak karakternya, cara pengucapannya, terus makhorijul hurufnya, terus cara penekanan ketika huruf waqaf atau huruf sukun bagaimana, itu semua diajarin. Dan sampai sekarang meskipun itu saya sudah belajar beberapa kali pertemuan, ketika tasih kemarin memang masih belum belum itu ya, belum bisa, saya belum merasakan saya bisa. Namun semangat belajar insya Allah tetap saya akan belajar terus. Karena apa? Karena kita belajar itu tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Masih banyak pelajaran Al-Quran yang harus kita gali. Dan tentunya setelah saya mendapatkan motivasi dan mendapatkan pembelajaran dalam kegiatan tahsin tersebut, para trainer bilang bahwasanya ketika Bapak Ibu nanti sudah selesai tahsin di sini, jangan hanya cukup sampai di sini, tapi ajarkan dan ajarkan. Karena ilmu yang didapat kalau tidak diajarkan itu hanya akan sia-sia ya. Minimal kita akan menyimak atau mengajari anak kita sendiri. Dan kebetulan di lingkungan saya ada musola, dan itu dan kebetulan juga saya juga diajak untuk menyimak anak-anak lingkungan di musola tersebut untuk belajar mengaji bersama. Waktunya itu setelah maghrib sampai sebelum isya. Dan ya alhamdulillah kita bisa menerapkan ilmu-ilmunya meskipun nggak semuanya, tapi paling tidak ilmu yang kita dapatkan dari tahsin yang saya ikuti itu bisa sedikit banyak bisa saya terapkan ketika menghadapi anak-anak mengaji di musola tersebut. Selain mengikuti tahsin, kemarin saya juga menyempatkan diri untuk membuka channel YouTube yang membahas bagaimana cara mengaji atau membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan ternyata banyak sekali channel-channel yang membahas tentang membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan itu banyak sekali pengalaman atau ilmu-ilmu yang sangat berharga dari para pengelola channel tersebut. Dan saya terus membuka gelas agar bisa dituangkan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa saya gunakan untuk mengajar, mengaji kepada anak-anak. Itulah teman-teman sedikit pengalaman saya ketika saya belajar kembali Iqra, alif ba ta sampai membaca Al-Quran yang baik dan benar. Dan tentunya ini menjadi motivasi saya sendiri. Channel ini saya buat hanya untuk selain untuk belajar saya sendiri, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya, bagi yang menghadapi putra-putrinya ataupun ustadz-ustadzah yang mengajar di lingkungannya, sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan oke, saya cukupkan sampai di sini ya video saya kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.